Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum, Ibu Hesti Septianita, SMH, dan juga rekan-rekan sekalian. Izinkan kami, rekan-rekan kelompok, untuk mempresentasikan yang berjudul Sistem Peradilan Konstitusi, Perbandingan Kewenangan dan Mekanisme Judicial Review di Berbagai Negara. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eman Dika Chandra dengan NPM 23194. Kenalkan, nama saya Rostrido dengan NPM 23110. Saya Muhammad Rasya Asmara dengan NPM 23111. Saya sendiri Dia Ramadhani dengan NPM 23121. Dan saya Iksan Alfian Sadam dengan NPM 23124. Dan saya Muhammad Gibran Alfaruk dengan NPM 23129. Nah, lanjut ke poin yang pertama, teman-teman. Kita bahas pendahuluan. Sistem peradilan konstitusi merupakan bagian penting dalam negara hukum karena berfungsi menjaga agar konstitusi tetap menjadi pedoman tertinggi di dalam penyelenggaraan negara. Melalui mekanisme judicial review, pengadilan konstitusi diberi kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang ini atau tindakan negara sesuai atau tidak dengan konstitusi. Mekanisme ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah reformasi sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan penguatan demokrasi dan juga perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, di dalam praktiknya, sistem judicial review di setiap negara berkembang dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan pengadilan konstitusi di Jerman, Korea Selatan, dan juga Afrika Selatan menjadi relevan untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Tambahan sedikit, teman-teman, jika kita melihat negara hukum modern, keberadaan sistem peradilan konstitusi bukan hanya soal menguji undang-undang, tetapi juga menjadi instrumen pengendali kekuasaan agar tidak melampaui batas konstitusi. Oleh karena itu, perbedaan desain daripada judicial review di berbagai negara menjadi cermin bagaimana masing-masing negara memandang sebuah hubungan antara negara dan warga negara. Baik, selanjutnya ada kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan utama, yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta menangani perkara pembubaran partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki dampak langsung terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Meskipun begitu, memiliki kewenangan yang cukup kuat, akses masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi masih terbatas. Masyarakat tidak dapat secara langsung mengajukan pengaduan konstitusional apabila hak konstitusionalnya dilanggar, sehingga perlindungan hak warga negara selalu melalui Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya optimal. Selanjutnya ada perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Jerman. Di Jerman, Federal Constitutional Court memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem ketatanegaraan. Selain menguji undang-undang, pengadilan ini menerima konstitusional komplain dari warga negara yang merasa hak dasarnya dilanggar oleh tindakan negara. Mekanisme ini membuat pengadilan konstitusi Jerman sangat aktif dalam melindungi hak asasi manusia dan memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan konstitusi. Kewenangan yang luas tersebut menjadi pengadilan konstitusi Jerman tidak hanya sebagai penguji norma hukum, tetapi juga sebagai pelindung langsung hak konstitusional warga negara. Oke, lanjut. Perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan yang hampir serupa dengan Jerman. Pengadilan ini dapat menguji konstitusionalitas undang-undang serta menerima pengaduan konstitusi individu. Peran Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan sangat penting dalam menjaga demokrasi dan mengawasi tindakan pemerintah, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kebebasan sipil dan hak politik. Keberadaan mekanisme pengaduan individu membuat pengadilan konstitusi Korea Selatan lebih dekat dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap pelanggaran hak konstitusional. Baik, yang selanjutnya ada perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dibentuk dalam konteks transisi dari rezim apartheid menuju negara demokratis. Oleh karena itu, pengadilan ini memiliki fokus kuat pada penegakan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai konstitusional. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan sering kali bersifat progresif dan berorientasi pada pemulihan keadilan bagi kelompok yang sebelumnya termarginalkan. Peran pengadilan konstitusi di Afrika Selatan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat transportasi sosial. Kelebihan dan kelemahan sistem judicial review di Indonesia. Salah satu kelebihan sistem judicial review di Indonesia adalah kedudukan Mahkamah Konstitusi yang kuat dan independen secara konstitusional. Putusan yang bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik antar lembaga negara. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan. Antara lain, keterbatasan akses masyarakat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya secara langsung dan adanya potensi intervensi politik, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan. Hal ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Poin yang selanjutnya yaitu independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. Independensi Mahkamah Konstitusi merupakan syarat utama agar pengadilan dapat menjalankan fungsinya secara objektif. Meskipun secara normatif, independensi tersebut telah dijamin, tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan yang berkaitan dengan proses seleksi hakim dan pengawasan kode etik. Penguatan akuntabilitas dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi putusan, penguatan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, serta keterbukaan atas informasi kepada publik tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memutuskan perkara. Selanjutnya ada reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi di Indonesia yang melibatkan lembaga politik sering menimbulkan kekhawatiran akan independensi hakim dibandingkan dengan negara lain yang menekankan seleksi berbasis kualitas, integritas, dan partisipasi publik. Sistem di Indonesia masih perlu diperbaiki. Reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi menjadi penting untuk memastikan Mahkamah Konstitusi benar-benar diisi oleh hakim yang profesional, independen, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, contoh kasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PU Peraturan Undang-Undang XVI/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil karena tidak memenuhi prinsip partisipasi publik dan kejelasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun undang-undangan tersebut tidak langsung dibatalkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional, bersyarat dan memerintahkan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Kasus ini menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya menilai isi undang-undang, tetapi juga proses pembentukannya. Namun, kasus ini juga menimbulkan perdebatan publik mengenai
perdebatan publik mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi mampu bersikap independen dalam perkara yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi besar. Sebagai perbandingan, di Jerman atau Korea Selatan, warga negara yang merasa haknya langsung dirugikan oleh undang-undang serupa dapat mengajukan constitutional complaint secara langsung ke pengadilan konstitusi, tanpa harus menunggu pihak tertentu mengajukan permohonan. Oke, lanjut ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan perbandingan dengan Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi Indonesia sudah memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan keseimbangan kekuasaan. Namun kewenangan MK Indonesia masih relatif terbatas, terutama karena belum adanya mekanisme konstitusional komplain yang memungkinkan warga negara mengajukan perlindungan hak konstitusional secara langsung. Selain itu, tantangan terkait independensi dan proses pemilihan hakim konstitusi masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan kewenangan, meningkatkan transparansi serta perbaikan mekanisme seleksi hakim agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi check and balance secara lebih efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Baik, presentasi dari apa yang kami sampaikan kami cukupkan sekian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan salam hormat kami kepada dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Ibu Hesti Septianita SHMH. Kurang lebihnya dari presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.